Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Mutiara Asyifa, NIM 201232112. Saya dari DT13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai horib. Yuk langsung saja ya, disimak baik-baik. Dadah. Jadi, kalimat horib menurut bahasa artinya tersembunyi ataupun samar-samar. Sedangkan menurut istilah ulama Qurra, gharib yaitu sesuatu yang perlu penjelasan secara khusus dikarenakan samarnya pembahasan baik dari segi lafaz, arti, huruf, maupun pemahaman yang terdapat dalam Al-Quran. Adapun bacaan yang dianggap gharib itu dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafs, di antaranya adalah sakta, ismam, imalah, naql, tasil, dan ibdalul huruf. Jadi kalian udah tahu belum itu apa? Jadi sakta yaitu menahan bacaan sejenak tanpa bernafas. Hal ini disebabkan karena supaya tidak terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian. Untuk ukuran berhentinya sakta yaitu 1 alif. Menurut qiraah yang diriwayatkan oleh Hafs an Asim hanya ada 4 tempat kalimat saja, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 1 juz 15, iwaja kima, artinya pembelokan agar tidak menyerupai kalimat kiaman yang berarti lurus sebagai sifat dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dalam surat Yasin, yaitu pada juz 23 ayat 52. Mimmar kodina hadza, artinya dari tempat tidur kita ini agar tidak menyerupai dengan perkataan orang kafir. Pada kalimat sebelumnya yaitu siapakah orang yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita? Maka jawaban orang mukmin adalah ini adalah yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Mutaffifin juz 30 ayat 14. Kallabal rona ala kulubihim, artinya bukan berkata. Hal ini agar tidak serupa dengan kalimat barona yang artinya 2 orang yang baik. Selanjutnya terdapat dalam surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Waqilaman rok, artinya siapa yang naik, agar tidak sama dengan kalimat marrok yang artinya penjual sayur. Kemudian ada ismam. Halo guys, maaf ya aku baru melanjutkan videonya. Mari kita lanjutkan video tentang ismam. Jadi pada la ta'manna itu nunnya diismamkan atau mencucu dan ismamnya itu setelah gunnah. Kalimat itu awalnya la ta'manna. Kemudian nun yang pertama diidghamkan pada nun yang kedua. Sebagai bukti idgham diberinya syiddah pada huruf yang dimasuki, yaitu huruf kedua. Seperti pada surat Yusuf ayat 11, yaitu qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Selanjutnya ada imalah. Imalah ini hanya terdapat dalam surat Hud ayat 41, yaitu cara membacanya dengan mencondongkan bacaan harokat fathah ke harokat kasroh pada 2/3-nya.
Jadi harokat fathah tidak dibaca harokat fathah lagi, melainkan lebih ke harokat kasrohnya. Jadi pada kalimat majroha itu dibaca majreha. Seperti contohnya gini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Selanjutnya, kalian tahu tidak perbedaan antara taklil dan imalah? Jadi, kalau taklil itu vokalnya lebih besar ataupun lebih tebal, sedangkan kalau imalah itu lebih tipis. Sedangkan persamaannya keduanya dengan bunyi E. Selanjutnya ada naql. Harokat kasroh hamzahnya ismun. Pada lafal bisalismu dipindahkan naql pada huruf sebelumnya, yaitu huruf lam. Dalam kalimat tersebut ada beberapa huruf yang sukun, yaitu hamzah wasolnya alif lam ta'rif, lamnya alif lam ta'rif, hamzah wasolnya lafadz ismu dan sinnya lafadz ism. Karena hal ini ada dua alasan. Yang pertama, agar bisa terbaca. Maka harokat hamzah lafadz ismu dipindahkan dinakal pada huruf sebelumnya, yaitu lam. Selanjutnya, karena terdapat beberapa huruf yang sukun, maka agar kalimat tersebut dapat dibaca, maka diberi harokat kasroh. Jadi, pada lafadz bi'salisamu dibaca bi'salismu, yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya ada tasil. Jadi tasil yaitu hamzah yang kedua dibaca tasil atau dipermudah membacanya dengan menempati mahroj pada alif dan hamzah. Adapun hukum tahsil menurut Imam Hafs diklasifikasi menjadi dua, yaitu yang pertama lazim. Lazim yaitu harus dibaca tahsil di dalam Al-Quran. Hanya ada satu tempat terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 44. Kalian tahu tidak tahsil lazimnya itu yang mana? Jadi tahsil lazimnya itu pada a'jamiyun yang kedua, tapi bacanya bukan a'jamiyun, tapi agak digusurkan jadi a'jamiyun wa arabi. Yang selanjutnya adalah jaiz, yaitu boleh dibaca tahsil atau mad. Karena pada semua kalimat yang dibaca mad lazim, mukhafaf kilmi, dan mad farqi. Selanjutnya ada ibdalul huruf, yaitu mengganti hamzah dengan huruf yang munasabah dengan huruf hamzah yang pertama. Hal ini dikarenakan adanya dua huruf hamzah yang berkumpul dalam satu kalimat. Contohnya, ituni dibaca ituni. Jadi, kalimat-kalimat tersebut jika dijadikan sebagai ibtidah atau permulaan, maka harus menggunakan kaidah ibdal. Namun, jika kalimat tersebut disambung dengan kalimat sebelumnya, maka hamzah yang pertama tidak dibaca. Selanjutnya ada muskilat dalam Al-Quran. Jadi, muskilat yaitu bacaan-bacaan antara bacaan dengan cara membacanya itu berbeda. Hal ini bertujuan agar kita dalam membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan dalam membaca. Contoh-contohnya antara lain yang pertama sifar. Sifar yaitu tanda bulat kecil yang terdapat di atas huruf alif dan berfaedah huruf tersebut tidak berfungsi baik pada wasol maupun pada waqaf. Dalam surat Ali Imran ayat 144, kalimat afaina dibaca pendek baik waqaf maupun wasol. Selanjutnya dalam kalimat wa malaih, wa malaihim, dan wasamuda. Selanjutnya ada nun wasol atau nun iwad. Jadi jika ada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasol, maka cara membacanya tanwin harus diganti dengan nun kasroh. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat 164. Selanjutnya ada yardahu, yaitu ha dibaca pendek karena menjadi jawab insyaratiyah. Sebelum ha domir ada huruf mati yang dibuang.
Pada surat Az-Zumar ayat 7 juz 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tashkuru yardahu lakum. Selanjutnya ada qawariro, yaitu jika berhenti atau wakaf pada qawariro yang pertama, maka ro yang terakhir dibaca panjang satu alif karena menyesuaikan dengan akhir ayat yang lain. Sedangkan kalimat yang serupa dengan ayat ini antara lain ad-dununa, ar-rasula, as-sabila. Jika diwasolkan, maka ro pada lafaz qawariro itu dibaca pendek karena kalimat ini termasuk isim ghairu munsharif. Sedangkan alifnya adalah bagian dari hot usmani. Namun jika diwakafkan pada qawariro yang kedua, maka dibaca sukun. Kalimat ini juga termasuk isim ghairu munsharif. Kemudian ada lafaz anak yang menjadi dhamir munfasil mutakalim wadah. Ketika diwasolkan, semuanya dibaca pendek karena dhamirnya hanya satu. Akan tetapi ketika diwakafkan, maka akan dibaca panjang satu alif. Dan dhamirnya berupa dhamir mutakalim ma'al ghair, baik wakaf maupun wasol. Contohnya, ja'ana, liqa'ina. Kemudian ada raum, yaitu menyedikitkan suara yang paling akhir. Contohnya kayak wal fajr, wal asr. Keterangan satu huruf akhir dianggap tidak hilang ketika qori tetap merasakan sendiri harokat tersebut tanpa dikeluarkan dengan suara yang jelas. Kemudian yang terakhir ada sujud tilawah. Jadi sujud tilawah yaitu sujud yang dikarenakan membaca ataupun mendengarkan pada ayat-ayat Al-Quran tertentu. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 206, kemudian Al-Ra'du ayat 15 dan Al-Nahl pada ayat 49. Kemudian dalam Al-Maryam itu pada ayat 58 dan Al-Hajj pada ayat 18 dan 77. Kemudian pada Al-Furqan itu pada ayat 60 dan pada As-Sajdah pada ayat 15. Baik, sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.